Siapa yang ngetes ini? Kalau saya ngetes nggak mungkin bawa uang, Mbah. Ini, Mbah. Ini segini banyaknya udah uang ini, Mbah. Enggak, bocor dulu tapi setan anu sudah bilang saya. Oh, genderuwo bilang sama Mbah. Iya. Bilangnya apa? Ya bilangnya kamu bohong. Kamu aslinya siapa? Saya, Mbah. Ya. Saya siapa ya saya? Saya Salah coba, kamu siapa aslinya? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun santet Mbah Jabrik. Dukun Jabrik adalah dukun kampung yang sangat meresahkan. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan aksi kejam sang dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun menghentikan sang dukun santet Mbah Jabrik ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ini kita sudah bawa kembang sama dupa ya, sahabat-sahabat. Nanti kita coba ke sana. Kok orangnya nggak ada? Lanuhun. Ini mas. Oh, nggih, Mbah. Nah, tunggu ini mas balik. Mau ini mas. Anu, tadi beli bensin sama beli ini sekalian, apa namanya, dupanya tuh tadi di pasar habis. Terus saya tanya-tanya sama penjualnya, saya disuruh ke rumahnya Bu Sutarti gitu. Itu katanya Bu Tarti itu langganannya Mbah. Gitu. Ya. Nah, saya kan terus beli di rumahnya Mbah Bu Tarti ini. Jadi ini bunganya, bunga mawar. Ya, tambahnya ya. Itu terus ini dupanya. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Jabrik, seorang dukun yang ahli santet, pelet, dan pesugihan. Dan kedatangan Gus Nur Samsun adalah untuk menghentikan perbuatan keji yang telah dilakukannya. Aksi ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh seorang tamu yang datang ke padepokan Gus Nur Samsun, bahwa dia memiliki seorang tetangga yang berprofesi sebagai dukun santet. Dukun tersebut bernama Mbah Jabrik, yang dikenal sangat sangar dan mengerikan. Dan tidak ingin tetangga dukunnya itu terus melakukan kejahatan dengan ilmu perdukunannya, sang tamu itu memohon agar Gus Nur Samsun bersedia untuk menghentikan dan menobatkannya. Sang tamu itu bercerita, Mbah Jabrik itu dikenal memiliki ilmu santet, pelet, dan pengasihan yang sangat hebat. Karena terkenal dengan kehebatannya itu pula, banyak orang-orang yang kemudian datang kepadanya. Khususnya bagi orang-orang kejam yang gelap mata. Mereka ingin meminta tolong kepada sang dukun untuk membunuh orang-orang yang dikehendakinya. Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi sang dukun Jabrik tersebut ke rumahnya. Gus Nur Samsun ingin menyelidiki kebenaran informasi dari tamunya itu, dan jika itu benar maka dia juga akan langsung menghentikannya. Dan untuk melancarkan misinya itu, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Asep, yang berasal dari kota Bandung.
Tujuannya dia datang adalah untuk minta tolong kirim pelet kepada seorang perempuan yang bernama Intan. Dan tentu saja, nama Intan itu hanyalah nama fiktif yang tidak ada dalam benak Gus Nur Samsun. Dan mengetahui tujuan Gus Nur Samsun yang demikian itu, dengan tanpa rasa curiga, Mbah Dukun Jabrik memenuhi saja permintaan dari Gus Nur Samsun. Namun untuk melakukannya, sang dukun meminta uang mahar 2 juta rupiah, juga bunga yang harus dipersiapkan untuk melakukan ritual. Gus Nur Samsun pun sepakat dengan permintaan dari sang dukun. Sebab itulah dia kemudian minta izin keluar untuk mencari bunga yang digunakan untuk melakukan ritual itu. Dan setelah mendapatkannya, Gus Nur Samsun segera kembali ke rumah Dukun Jabrik. Maka setelah Gus Nur Samsun memberikan bunga yang diminta, Dukun Jabrik pun minta izin untuk melakukan ritual di dalam kamarnya, yaitu untuk melakukan kirim pelet kepada perempuan bernama Intan, yang disebutkan oleh Gus Nur Samsun. Sedangkan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggunya beberapa waktu. Lalu apakah yang terjadi setelah sang dukun kirim pelet kepada perempuan yang bernama Intan itu? Dan bagaimana pula cara Gus Nur Samsun untuk menghancurkan sang dukun Mbah Jabrik ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Nanti mbahnya kalau keluar, kita kepret aja ya. Iya, langsung aja kita kepret, udah kelamaan. Tenang aja, kita rokokan dulu lah. Lilinnya dinyalakan nih, saya mau jadi dukun juga. Aing bodas, aing bodas, aing mau bodas. Sia saha. Ini lama mbahnya. Lama. Mbahnya? Iya. Lama? Iya. Nanti keluar langsung kayak aja. Iya, nanti keluar langsung kayak aja. Kesowan. Lagi ritual kayaknya. Bah, coba kamu. Namanya nggak ada. Maksudnya gimana, Pak? Ya namanya Intan nggak ada. Ada, Mbak Intan teman saya kok. Alah, bohong kamu. Mana ada Karena saya? semua kabeh demi tak celuk kabeh 1000. 1000 demit. Demi tak celuk kabeh. Wah, Dayang sini tak celuk kabeh. lah Dari Jogja tak pernah mari kadang. untuk apa dipanggil, Mbak? Demit-demit. Iya, untuk pelet ini. Terus apa katanya, Mbak? Katanya nggak ada. Siapa yang nggak ada? Ya itu, Intan itu. Ada, Mbak Intan. Nggak ada, sampai bohong. Kok saya bohong dari mana? Sampai tes saya. Kok saya tes saya gimana maksudnya? Iya, tes itu saya. Mana ada saya ngetes, Mbak? Ya ada, sampai ngetes ini. Kalau saya ngetes nggak mungkin bawa uang, Mbak, ini, Mbak. Ini segini banyaknya nih, Mbak, uang ini, Mbak. Enggak, bocor dulu kabeh setan anu sudah bilang saya. Oh, genderuwo bilang sama Mbak. Iya. Bilangnya apa? Dia bilangnya kamu bohong. Kamu aslinya siapa? Saya, Mbak. Ya. Saya siapa ya saya? Saya Asep. Salah coba, namamu siapa aslinya? Saya Asep, Mbak. Itu. Kamu tes ilmu saya. Asep, Mbak. Asep Soba saya, Mbak. Bukan. Bukan. Bohong kamu. Saya siapa ya? Arjuna, Mbak. Wah, diulang balik kata-kata. Lah, Aslimu siapa? lah, Tujuan di sini apa? Mbahnya tahunya tujuan saya apa? Sampai tujuan plan ternyata tidak ada. Tak lihat mana. Nah, terus Tak sampai tembus. terus tembusnya apa? Tembus satu bilang bohong. Setan-setan bilang Ya, bilang bohong. bohong. Siapa yang bohong? Kamu. Saya bohong kenapa? Dia bilang namanya gak ada. Intannya- Oke, intinya awakmu tes. Maksudnya tes gimana sih, Mbak? Tesimu. Tes spek, kehamilan atau Ya gimana? enggak. Ya tes kelewatan. Mana ada, saya nggak punya kekuatan kok ngetes. Alah, kamu bohong. Aslimu siapa asli? Sampai ditipu sama setan, Mbak. Enggak. Gitu. Enggak, Mbak. Enggak. Oh, jadi kalau ngetes itu gimana sih, Mbak? Ya tes. Oke, tesimu.
kuat-kuatan kebatinan. Enggak mbah, saya nggak punya kebatinan mbah. Kalau saya punya ilmu saya nggak mungkin kesini mbah. Kamu ini bohong. Masa saya bohong mbah? Bohong. Lah istri sampai kemana mbah? Di belakang. Sayang. Hah? Di belakang tidur. Tidur? Oh, ngapain tidur nggak dikelonin mbah? Ya enggak ya, topot sayang. Ya sudah, kalau gitu saya kelonin aja ya mbah. Oh, nggak bisa. Nah, Main-main kamu. oh, enggak mbah, daripada mbahnya nggak ngaceng kan saya kan ngaceng mbah. Wah, Itu boleh mbah saya tak kelonin? boleh. Kenapa nggak boleh mbah? Tidak boleh. Ya terus bolehnya apa? Oh, ini jak perang ini. Itu mbah. Sampai ini jak perang. Sampai tamu soal itu. Mbah sampean. Ya udah, saya mengaku mbah, nama saya GNS mbah. Ya siapa? GNS itu singkatan dari Grebek Santet Nusantara mbah. Jadi saya pemburu santet di Nusantara mbah. GNS itu singkatan dari Grebek Santet Nusantara. Dia musuh tuh. Ya saya musuhmu mbah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo. Kenapa harus di situ? Harus itu. Lah kenapa enggak? Tempatnya. Enggak, kenapa enggak di sini saja? Ini kursi kurang panjang, ini luas. Oh, gitu. Ya sudah, ayo. Mana? Sini. Oh, di sini. Ya. Kamarnya istrimu mana, mau tak kelonin? Ya. Penak ya. Kan saya mau ngelonin. Santai lah, Mbak. Gitu. Omongan kurang penak. Bukan, Kalau istri. bukannya nggak penak, Mbak. Namanya juga gerakan santet Nusantara. Jadi slow saja, nggak usah ngegas-ngegas, Mbak. Nah. Nah, sini. Ayo, mana serang saya? Katanya sakti. Mana sini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ayo, mana? Hah? Bangun. Sini. Katanya hebat, sakti. Mana? Oh, kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kujat sifatin cahaya agung cahaya sifat Allah. Nurku Muhammad rupaku mading jagat cek. Seperti sakar sunnah Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah ilal billah. Allahu akbar. Apa, ha? Kita buang ilmunya. Bismillah. Nah, mampus ya. Tinggal kita perkosa istrinya. Di mana istrinya? Kamarnya mana? Oh, dia bangun. Apa iki klenger ya bojomu kuwi? Dukun Jabrik pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Gus Nur Samsun telah menghantam tubuhnya, sehingga dia langsung terkapar di lantai rumahnya. Maka tamatlah riwayat Mbah Jabrik, sang dukun sesat yang sangat meresahkan itu. Dan melihat suaminya hancur di tangan Gus Nur Samsun, terlihat istri sang dukun keluar kamar dengan menangis. Namun Gus Nur Samsun tak hendak peduli. Gus Nur Samsun langsung pergi, karena misinya telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata,
putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.